banyak paradigma orang-orang itu yang salah tentang artian remap, setting mesin, gitu kan. Banyak tuning, hal yang ditakut, tuning, banyak hal yang ditakut. Dari dulu sekolah di Mercedes. Sempat sekolah di Mercedes? Kan sekolah di Mercedes. Oh, lulus official sekolah Mercedes, Mas. Oke. Sampai sebenarnya berarti kan sebelum Mas Adi itu mengerjakan Hino RM, awalnya spesialisasinya di Mercy. Mercy. Kan? Oh, okay. Dulu rilis Hino RM itu barengi BMC yang di Semarang. Ada unit merah itu loh, RM merah pertama yang untuk uji coba itu loh, Mas, MHD. Nah, itu dia. Dari situ kita udah mikir, kan saya ikut kebetulan. Lihat unitnya, tak pelajari, ya cuma sekilas toh. Tapi sebelum ketemu unit saya udah punya manual booknya untuk engine. Karena engine itu kan dipakai dulu ya? Di luar kan udah dari lama, Mas. Ilmunya kan ilmu tadi. Kita kan telat. Nah, saya sering cari literatur referensi dari luar. Mesti apa Hino yang Euro 4, apa sistem EGR-nya gimana kayak gitu. Nah, simpelnya Hino RM itu dia besok kalau udah running ke pengusaha-pengusaha pasti kan pakai solar busuk. Oh iya, pasti pakai biosolar dong. Ya kan? Kalau mau pakai Dex atau Dexlet juga harga sewanya nggak masuk. Nah, di situ udah nge-trigger saya bahwa ini nggak bisa diapa-apain kecuali di remap untuk nyesuaiin gimana caranya biosolar masuk. Karena saya tak tanya, awal-awal kan Hino RM itu kan terkenalnya bisanya pakai Dex. Mas Patrick mungkin ingat ya, setahu saya itu waktu awal-awal dulu peluncuran sih kayak gitu ya, diisinya dulu Dex ya kan. Begitu dicoba untuk apa ke PO itu ya enak tenaganya. Iya, karena ya pakai Dex itu tadi dan MHD nggak ada kasus limbung dan lain-lain lah. Ya emang propernya itu BBM Pertamina Dex body itu. Ketika dipakai biosolar otomatis harus ada penyesuaian. Nah, saya pasti hampir rata-rata customer itu kan ada banyak isu di luar. Hino gagal produk, nggak ada tenaganya apa. RM ya. Itu tak patahkan sendiri. Dengan bahwasanya Hino itu sebenarnya sudah bagus. Dia ngeracik rasio gimana caranya RPM rendah tapi speednya tetap kenceng. Dengan oli yang sedikit suhunya dingin, dengan ada penyesuaian di rasio kipas radiator, ya toh Mas. Benar. Hino itu sebenarnya sudah bagus, benar itu udah ready to use. Benar. Jika menggunakan BBM yang sesuai. Nah, kenyataan di Indonesia untuk saat ini kan kita belum bisa. Karena pasar satu. Benar. Kedua karena operasional. Ya, kosnya tinggi. Ya, benar. Karena masih ada Euro 2 yang dia masih running di situ. Mungkin 5 tahun ke depan biosolar udah di-cut, kita ganti ke BBM yang lebih bagus. We never know kan gitu tuh. Mungkin di saat itu udah nggak butuh remap, Mas. Karena tapi mungkin juga akan tetap dibutuhkan. Akan butuh untuk kebutuhan ya kita. Bukan itu jadi kebutuhan ya. Untuk benar. Lebih ke apa ya? Lebih enaknya tenaga gimana kan gitu Mas. Nyari nyamannya. Tapi kalau sekarang ini kan atau awal-awal RM dulu di remap kan karena kebutuhan tuh. Karena kebutuhan. Saya tanya Mas Peter gimana dulu? Awal sekali bawa RM gimana? Honestly, kesan pertamaku adalah underpower. Ya. Mobilnya underpower. Untuk nanjak, ya walaupun aku belum sampai di fase nggak kuat di tanjakan, ketenggak atau gimana. Karena aku tahu nih RM, segini tenaganya. So kalau aku ketemu tanjakannya lumayan tinggi, aku harus pakai gigi berapa, harus ancang-ancangnya gimana tuh udah dipikirkan kan. Jadi nggak sampai yang ketenggak. Tapi apalagi sebelumnya tuh aku sebelum di Hino RM itu pegangnya Hino RK8, ya kan, yang sudah disetel. Ya
apa ya? Bukan rahasia lagi kalau Hino RK8 R260 itu 90% disetel. Ya kan, entah di setel klepnya, entah bospomnya. Karena actually Hino RK8 itu juga lemot kalau standar. Dari ya kan? baru kan? Dari baru 0 km standar dari pabrik itu lemot, otomatis disetel. Dari Hino RK yang setelan dan tenaganya yang spontan. Sebelum di Hino juga sempat bawa Mercy 1526 dan kawan-kawan. Kok ini lebih parah dari Mercy tenaganya tuh. Iku Mercy Yahudu, RK Yahudu kan gitu. Karakternya mungkin ada kemiripan sama Mercy. Ini spesies baru. Nah, gitu loh. Penyaluran tenaganya tuh gradual kayak Mercy. Ya. Cuma output tenaga yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan realita. Jadi itu kayak tenaga unpredictable. Kita nginjek gas segini, harapannya tenaga yang outputnya segini, kita tahu. Apalagi dengan rasio gigi 4:5 yang terlalu jauh menurutku ya kan. Menurutku terlalu jauh. Jadi begitu di jalan-jalan dengan tanjakan nanggung, tikungan high speed kayak contoh Alas Baluran, gitu tuh bener-bener nggak bisa apa-apa. Terus kayak tol yang panjang kayak dari Boyolali sampai ke Semarang, ya kan, sampai bahkan diselip truk muatan, sampai dagelan sama Samuel kan gitu. Ya itulah makanya kita sempat ngerasain itu sampai kilometer 30-an. 30.000, saya ingat sekali itu. 30.000, ada yang 29. Benar. Ada yang paling terbaru itu 15 kalau 15 ribuan. 15. Benar. Nah, di situ kita udah mulai nyicil, Mas. Nyicil ngupgrade kita harus apa? Di bengkel itu. Upgrade Skill ya. Karena kita ini besok Hino RM itu akan rame ini. Karena pasti nggak ada tenaganya ini. Visioner banget loh. Nah, itu udah jarak waktu lumayan karena Mas Samuel pernah bawa RM-nya ke bengkel. Pas saya tak pelajari, ini harus gimana? Kayaknya nggak bisa ini. Tetap mau nggak mau harus. Sampai aku kepikiran mau ganti filter udara lebih besar, pipingnya lebih besar, akinya knalpotnya, EGR-nya ditutup, klepnya disetel. Nah, hal-hal itu terus kita pelan-pelan nyari alat yang bagus, guru yang sesuai, kita ketemu alat yang bagus, guru yang sesuai yang kita harapkan, yang bisa kita menimba ilmu di situ. Emang bener-bener terus singkat cerita itu bulan Juli, padahal itu udah jarak waktu hampir 8 bulan kalau nggak salah. Karena itu awal 2023 ya pas posisi itu. 8 bulan kita cari, terus di bulan Juli itu kita nemu, kita dapat alatnya, cuma itu kan unit baru, spesies baru ini si alat itu belum bisa nge-ID masuk ngopi data, belum connect. Jadi itu dengan alat itu kita develop. Sasis pertama yang kita develop punya Alphatran. Posisi sasis tadinya harus ngelepas ecu, cuma kita nggak mungkin. Karena kan ecunya ndelik, Mas. Boson ndelik itu ngumpet gitu. Nggak mungkin kalau setiap kita nyeting harus ngelepas ecu di bawah, wah itu nggak worth it lah untuk kita yang nggak efisien. Gimana caranya harus bisa diambil lewat OBD kan gitu. Kopi OBD itu sukses. Habis itu karena emang kayak Mas Samuel, itu Mas Miul itu dia driver developing saya waktu di Mercy tadi. Kalau test drive atau apa masukannya banyak dari sana. Masukannya dari Mas Samuel. Terus yaitu Beb ini udah bisa ngopi data, tapi saya nggak tahu nyetingnya gimana kan gitu. Berarti mau tak setting kayak apa nggak tahu. Berarti gini, unitnya Alpha itu tadi cuma diambil data untuk development, tapi belum dikerjakan untuk remapping. Belum. Kan itu dua bagian yang berbeda, Mas. Proses kita reading untuk ngopi data yang aman, terus kita rating untuk masukin data lagi yang aman. Itu kan satu pekerjaan tersendiri.
di luar remap. Di luar remap. Nah, itu terus langsung saya ngabari Mas Samuel. Ya itu, terus wis sama Mas Andi ya support. Wis Kak, wah terima kasih sekali Mas Andi, PHD, Pak Bos. Support wis Kak, ayo gas bareng-bareng dicoba. Saya udah aman karena saya udah reading baik, rating baik, aman nggak ada trouble. Berarti tinggal kita gimana caranya R&D develop settingan program. Nah, singkat cerita saya ke PHD itu malam-malam terus kita reading terus muter-muter sampai pagi nyari settingan terus wah iki RM iya akhirnya ya kan Mas RM kok jadi enak gitu. Berarti ada solusi di situ kan solusi. Saya alhamdulillah wah ini berarti oke ini emang unit yang pertama kali kita kerjakan untuk remapping ASN ya. Yeah. Saya nggak tahu kalau tuner yang lain, tapi ASN sendiri itu di PHD. Wah, ya udah terjawab. Ini kemarin sempat viral. Sempat viral kemarin di sosial media. Apa ya ada yang bilang awalnya bukan PHD dan kawan-kawan, walaupun sebenarnya kita dari PHD pun juga nggak mau menyatakan oh kita the first remap RM atau gimana, enggak, cuma kemarin sempat ada viral ada yang bilang bukan pertama gini-gini ya sudah dijawab beliaunya langsung pawangnya langsung PHD Mas untuk saya sebagai tuner dengan alat itu PHD dan untuk alat itu sekarang kan banyak juga beberapa kan pakai alat itu untuk tuning alat yang sama untuk tuning. Nah kita yang pertama develop yang untuk Hino RM. Tapi pada waktu itu gini, kalau aku boleh cerita, dulu tuh sempat kita ditawari, terus sempat keluar di FYP sosial media, di TikTok lah, di Instagram tentang remapping. Tapi aku lihat kok ini agak kurang meyakinkan. Agak kurang meyakinkannya gini. Apa yang dia kerjakan, terus hasilan output tenaga yang dihasilkan dengan resiko yang nantinya kita tanggung, entah itu mulai dari durability mesin, dari konsumsi BBM, dari yang lain-lain itu kita timang-timang itu belum ada yang bikin kita srek. Sampai akhirnya dirimu datang. Dirimu datang dengan program yang seperti itu. Aku waktu itu yang dikerjain kan unitnya sama yang pertama kan Ranger, terus aku lihat oh yang dikerjain ini, oh mappingnya ini karena sebelumnya di tahun 2000 sebelumnya lah itu aku sempat handle HiAce dan main piggyback ya kan. Dulu HiAce ku yang bukan punya aku sih, punya dari investor, itu tahun 2013 dipasang dashtek. Aku lihat programmingnya seperti apa ya apa aja yang dirubah. Terus aku lihat dirimu merubah itu, aku mencoba hasil rubahnya, oh sekian. Oh oke, yakin nih. Dan aku sukanya sama dirimu itu adalah bukan hanya memikirkan hasil outputan tenaga, tapi dirimu juga memikirkan durabilitas mesin. Ya kan? Dengan dulu aku sempat dulu kan awal minta, Mas ini RPM-nya nih. Dulu kan RM itu kan di limit RPM-nya di 2500. Setelah itu kan kayak mobil nggak ada tenaga, tenaganya di-cut di RPM 2500. Tapi aku butuhnya nih ini karena untuk ngakalin di gigi 4 ke 5 yang rasionya terlalu jauh jaraknya. Ini butuh RPM yang lebih tinggi ya kan berarti. Tapi jangan, karena ini gini ini Hino sudah memikirkan untuk durabilitas. Oh oke. Ini yang bikin aku yakin malah. Jadi karena setting mesin di mobil passenger yang walaupun daily use tapi pemakaiannya kan tidak se ekstrim mobil komersial. Betul. Ya kan, paling sehari berapa kilo. Sementara kita sehari mungkin bisa ribuan kilo gitu. Dan engine itu enggak ada dikasih napas untuk diem. Nah, itulah makanya engine shut off kan kadang kalau jalan trip Bali bisa 24 jam. Itu makanya kan oli kan, gimana? Nah, durability-nya gimana nih? Tahu-tahu kalau jalan ke Bali setelah diterima, wah tenaganya tes, tahu-tahu clock di jalan. Entah itu panas, entah apalah macam-macam sampai mobil trouble di jalan berhenti gak bisa melanjutkan perjalanan, endingnya apa? Komplain.
ya kan? Iya, Karena iya. penumpang taunya ini mobil baru kok Iya. bisa rusak kan Iya. gitu. Iya. Dan mungkin gini Mas, karena kita sudah main tuning, biarpun itu mekanis, kan banyak faktor yang kita pikirkan Mas. Aha. Ya cuma kita kita adaptasi ke yang kita sekarang mainnya di remap. Kita kan harus ngelimit kita sendiri dan Betul. harus mikirin biar semuanya win-win-win. Benar. Biarpun itu sangat sulit tercapai ya. Iya, Dalam artian win-win-win itu driver dapat bonus performance, benar. perusahaan dapat bonus durability, konsumsi bahan BBM, bakar, benar. terus ke pelayanan juga. Pelayanan juga. Kan itu pasti Mas. Benar. Kalau nanjak enak, penumpang nyaman, itu Mas kan kemungkinan bisa repeat order, wah enak. Iya benar. Jangan sampai kok mobilnya baru tapi underpower, nanjak bikin kesusahan, ketakutan. ini bodinya doang yang baru nih gitu kan ada teman kita yang kayak gitu. Enggak sedikit penumpang yang kayak gitu, yang beberapa pengusaha pariwisata, pengusaha transportasi pariwisata yang kena komplain gitu. Ini mobilnya bodinya doang yang baru, mobilnya nggak kuat nanjak gitu. Ya itu Mas, lebih ke kita menyesuaikan kebutuhan. Karena kita dari awal tadi udah kita tekankan gimana cara menyesuaikan kebutuhan. Saya bisa mungkin dengan semudah membalikan telapak tangan, mapnya tak besarin semua. Benar. Itu mesti kondang Mas. Oh iya. Wah remapnya bagus, kenceng dan lain-lain. Tapi kan kita nggak tahu durability-nya, konsumsi bahan bakarnya. Benar. Yang kita sudah pikir durability konsumsi bahan, pasti ada celah-celah di situ yang entah itu selang turbonya pecah. Padahal kasus-kasus kayak gitu itu juga ditemukan di mobil standar. Cuma nggak di blow up. Wah banyak. Benar. Mobil standar selang turbo pecah itu banyak. Ada. Khususnya RM ya Mas. Khususnya RM yang kita bahas di sini sekarang dibatasi dulu di RM. RM. Nah, kita nggak melebar ya. Nggak melebar. RM selang turbo pecah. Sebelum itu yang unit kita remap selang turbo pecah, ternyata unit-unit standar yang udah dia running RM dia juga pecah Mas. Contoh 27 itu kan sebelum tak remap ya selang turbo pecah. Iya, itu karena faktor Gunung Harta. Iya kan? Itu juga ada pernah selang turbo pecah. ada juga kasus turbonya yang rusak. Turbo rusak. Cartridge-nya patah. benar. Dulu Sebelum yang di remap ada kasus. Ada. Mantannya Mas Patrick itu. Oh, iya. Iya kan? Itu kan turbo patah. Benar turbonya. Nah, hal-hal kayak itu gitu benar-benar standar loh itu. standar jelek Mas. Turbo patah. Kan banyak faktor yang akan itu. Tapi Mempengaruhi itu, paling ya. mudah itu kan cari kambing hitamnya habis habis dirubah apa ya itu berarti. Orang Indonesia kan kayak gitu Mas. Iya, cari Nggak kambing bisa hitam dulu lah, case by case kan gitu. Iya, benar. Tuh, terus akhir-akhir itu ada lagi yang mesinnya overhaul. Karena kompresor udara lakernya itu macet. Oh iya, benar. Kemarin juga ada belum lama kasus temanku sendiri. Ada itu. Ada. Laker kompresor macet, gigi temengan otomatis diem. Macet toh Mas. Sedangkan si kerkas pembakarannya kan dia pasti ada jeda untuk biarpun suplai pumpnya udah nggak nyuplai ya. Tapi kan di situ masih ada daya putar ya, daya tenaga yang sisa kan. Nah itu bisa mampu untuk matahin ya mungkin ngancurin gigi atau apa. Taunya mesin macet harus di overhaul karena untuk gigi bisa klepnya yang patah ya karena tabrakan, karena kan? timingnya berubah. Cuma kan harus case by case. Itu awal sekali mula terjadi apa? Ternyata kompresornya ada korelasinya karena RM itu kan single kompresor. Dia harus nyuplai air suspensi. Yang itu enggak sedikit untuk suplai. Benar. Di kondisi yang sama dia harus nyuplai sistem rem. Kopling, engine brake. Belum naik klakson, telolet dan lain-lain. Iya, benar. Ya kan Mas? Berat loh kerja. Berarti kan kerja berat di situ. Berarti istirahatnya ya. Berarti si lakernya bearingnya itu dia kan dibebani untuk pekerjaan berat di situ. Nah, paham. Singkat cerita akhir-akhir ini akan ada untuk maintenance si bearing kompresor dari Hino. Kemarin saya ngobrol sama Hino, sharing ya, itu nanti akan ada
mungkin tiap 100.000 atau Karena berapa banyaknya kasus ya untuk penggantian itu si laker kompresornya itu untuk mencegah. Berarti ini nggak lepas tangan. Nggak gitu lepas dan mungkin ya itu kita sebenarnya butuh ngobrol sih Mas. Harus sharing ya kan. Oh ini loh masalahnya. Yang rusak apa? Ya itu yang harus Ini yang harus dipikirin. Tapi kan di luaran kan taunya habis di remap mesinnya koklok kan. Padahal actually case-nya bukan dari situ ya, awalnya. Cuma gampangannya ada kecelakaan rem blong kan gitu. Padahal ngantuk lah faktor banyak tuh. Iya bener sih. Nah sebenarnya itu terus itu mobil standar turbo patah udah banyak. Ya kita lebih cenderung gimana caranya driver itu nyaman. Nggak harus overpower. Betul. Nyaman aja. Itu juga nggak nyaman. Nggak nyaman, capek itu. Capek. Harus ngoper, harus mikir dan lain-lain kan gitu. Benar. Satu itu, kedua mungkin konsumsi BBM. Nah, balik lagi konsumsi BBM tadi yang kayak Mas Patrick pernah spill. Di remap itu gimana kan gitu. Kan Mas Patrick pernah spill. Iya, sempat ada pertanyaan, aku sempat bikin question book di Instagram tentang setelah remap nih solarnya gimana, lebih irit atau lebih boros? Nah mungkin saya bisa jawab gini, tergantung satu settingan, kedua bahan engine, betul, karakter engine tadi, ya faktor utama untuk drivernya. Sekarang gini Mas, kalau tenaganya powerful, anggapnya nggak powerful lah, tenaganya bagus, tapi itu dipakai terus-terusan, ketemu siapa harus dikejar. Otomatis kan itu yang bikin boros Mas. Benar, pasti boros. Pasti boros. Tapi kalau tenaga yang bagus dipakai dengan bijaksana. Benar. Ya kayak normalnya orang bawa unit, kan pasti dia akan ada selisih RPM. Benar. Yang tadinya harus 2.400 terus. Oper, sekarang 2.000. Berarti kan 400 RPM di situ kali berapa ratus kali? Itu yang bikin irit sebenarnya. Pola mengemudi, driving style. Kebijaksanaan dari seorang driver untuk menghandle si tenaga yang dihasilkan dari mesin. Iya, driving style-nya kan gitu tuh Mas. Iya, benar. Kalau kita tiap kali oper di 2.300 terus-terusan, wah yo kenceng itu. Iya, tapi ya ambrol BBM-nya kacau. Kacau kan gitu. Dan aku sering menyampaikan, Mas BHD itu semuanya di remap kenapa? Mas gini. Sebenarnya gini, kalau dari aku pribadi aku selalu menyampaikan entah itu ketika ketemuan ngobrol sharing atau mungkin ada pertanyaan ketika aku live di sosial media tentang remap, tujuanku meremap ya kan. Sebenarnya tujuan meremap itu bukan untuk balap-balapan. Bukan untuk kencang-kencangan, bukan untuk ada bis di depanku. Harus tak kejar. Tak salib. Ada yang nyalip berarti ngajak balapan. Enggak di situ, tapi tujuannya adalah untuk kebutuhan. Kebutuhan dari sisi kenyamanan kita berkendara. Jadi kayak nyalip itu kita enggak ragu-ragu. Lebih effortless mobilnya jalan. Di tanjakan kita juga enggak ketar-ketir ini bakalan sampai atas atau enggak. Penumpang lebih nyaman. Kita enggak terlalu yang kan kalau RPM tinggi otomatis suara lebih berisik dong, lebih vibrasi yang masuk ke dalam interior yang dirasakan penumpang kan pasti lebih. Ini juga bisa lebih. Jalannya kayak gitu loh, kayak udah didorong dari tenaga dalam gitu. Itu terus juga kaitannya untuk efisiensi bahan bakar ya kan. Kalau tenaganya kita mencukupi, kita nggak harus memaksa mesin untuk bekerja lebih keras ya kan. Kita bisa pakai di RPM yang lebih rendah, bisa memaksimalkan torsinya di RPM itu, otomatis kan BBM-nya lebih irit. Jadi intinya tujuan kita di BHD untuk remap itu tujuannya itu gitu loh, untuk efisiensi itu tadi, untuk kebutuhan, bukan untuk gayeng-gayengan, bukan untuk gaya-gayaan. Nah kadang di luar gini, Mas setting kayak PHD kan mesti gitu. Ya beda, PHD dari develop awal sekali itu yang develop. Otomatis kan dia sudah mendarah daging Mas. Harus tak pakai gimana, kan cuma beda driving style-nya aja di sini. Dan yang aku sayangkan gini loh sekarang tuh, banyak
pengguna-pengguna RM, entah itu pengusaha, entah itu drivernya minta mobilnya langsung di remap. Padahal beliaunya sang driver ini belum pernah handle remap, belum pernah handle RM. Taunya dari RK nih R260, tahu-tahu minta RM, pegang RM maunya langsung di remap biar aku kencang mobilnya, bertenaga. Setelah di remap tidak sesuai ekspektasi dia karena dia nggak tahu RM standar ini kayak outputan tenaganya seperti apa, perbandingannya dengan RK R260 yang itu bospom, ya kan? RK 260 itu powerful, tenaganya spontan, ya kan? Kalau sudah di setel, benar-benar ibaratnya apa ya? Boso Jawane idak Melayu dibidak Melayu. Kalau RM, kalau RM kan setelah di remap pun nggak bisa sespontan RK, nggak bisa tetap. DNA-nya sudah berbeda. DNA-nya udah beda. Tapi RM itu tenaganya gradual. Di RPM berapapun tenaganya stabil. Itu ngisi enak. Nah, ya itu tadi yang aku sayangkan. Aku cobalah RM dulu. Kalau kamu beli RM pertama kali, baru pertama di RM, cobalah ini RM standar dulu seperti apa. Entah itu ya nggak harus kayak kita sampai di 30.000 kilo, mungkin di 5.000 atau 10.000 kilo kamu udah merasain tenaganya kayak gimana, untuk trek-trek yang berat kayak gimana. Baru setelah itu di remap, jadi kamu tahu nih perbedaan tenaga setelah atau sebelum remap ini seperti apa kan gitu. Makanya kan sekarang dari dulu kan kita sering gini Mas, Pak itu dicoba dulu sampai tahu tenaganya gimana. Kalau performanya udah cukup ya udah, nggak butuh di remap. Kan gitu loh Mas. Iya benar. Kalau emang itu dibutuhkan baru di remap. Kan sangat bijaksana untuk itu. Betul. Kita nggak di remap pun ya nggak apa-apa sebenarnya. Kalau performnya udah cukup, kantor udah cukup, ya udah ngapain di remap kan gitu toh. Habis-habisin uang. Nah. Tapi gini, satu poin plus lagi yang aku suka dari Mas Adi adalah beliau mau mengakomodir masukan dari driver. In case di PHD zaman dulu 5 unit Dino RM. Drivernya aku, Samuel, Bima, Wawan, satu lagi siapa sih? Mas Iwan. Mas Iwan. Itu settingannya bisa beda-beda loh. Beda-beda ya, nggak ada yang sama ya? Nggak ada yang sama. Karena karakter driving style masing-masing pengemudi itu beda. Beda Mas. Kayak aku, Mas Adi, aku butuhnya seperti ini, seperti ini. Dia tak sesuaikan. Iya kan, sesuaikan. Walaupun aku berapa kali ya kan, lupa settingan. Mas ini kurang di sininya, aku pengennya ini di sini gini. Karakterku tuh sampai gini. Sampai beliaunya tak ajak, Mas, dirimu ikut aku, lihat caraku mengemudi seperti apa, biar dirimu bisa mengartikan. Karena aku orangnya tuh kadang susah mendeskripsikan, ya kan. Kalau Samuel orangnya dia bisa mendeskripsikan apa yang dia mau, apa yang dia rasakan. Kalau aku tuh nggak bisa kan gitu. Aku pengennya gini, tapi mungkin Mas Adi kan nggak sulit memahami apa yang aku deskripsikan. Endingnya, Mas ayo ikut aku, tak setirin, dirimu coba mengerti apa yang aku lakukan, aku butuhkan itu seperti apa. Ini setelah itu beliau langsung development, langsung disetting seperti apa driving styleku. Ya udah sampai sekarang pun nggak taruh balik lagi kan. Ya udah aku dan udah cukup. Segini, biarpun saya punya risetan develop baru banyak itu, aku nggak tertarik kan. Karena udah paling cocok ya itu. Iya, ini aku gitu loh. Ini aku gitu loh. Ya itu Mas, kadang gini, orang itu latahnya gini. Misal dia udah nyaman itu sebenarnya, tapi pengen yang lebih. Padahal itu bukan yang diharapkan. Dan belum tentu sesuai yang diharapkan juga. Bukannya dengan settingan yang baru Mas Adi punya itu aku nggak pengen sebenarnya. Kok kayaknya enteng banget. Tapi aku udah merasa lebih nyaman. Nyaman itu Mas. Ini diriku banget gitu loh. Bahkan dulu di zaman masih RK, settinganku sama yang lain tuh beda. Setelah ini ya kayak dulu in case Ametis lah, dari baru aku yang bawa. Settinganku segini, aku minta dari dulu itu sama mekaniknya, Mas, kebutuhanku untuk ini, permainanku kayak gini, caraku driving styleku gini. Disetel sekali, kebetulan ketemu, langsung sekali ketemu. Mekaniknya telepon, gimana Mas? Oke, aman, ini udah aku banget. Dengan, ya kaitannya kan banyak banget, aku butuh
temperatur dingin, tenaga mencukupi, gini lah. Pokoknya faktornya kan banyak yang aku minta. Setelah aku turun dari Ametis dibawa driver berikutnya, nggak cocok. Gitu. Simpelnya gini mas, nek orang geradakan itu pengen gas mangkat, itu ya dikasihnya kayak gitu. Dia berarti nyamannya dengan seperti itu. Dia bisa memaksimalkan power dengan seperti itu. Kalau ada yang model halusan ngemong, dia pengennya yang mulur, tapi isi terus, konstan. Bener. Dia konstan, ada terus, konsisten tenaganya. Dia lebih bisa memaksimalkan tenaga yang itu. Juga akhirnya akan sama. Nah itu tadi. Ini sama dengan itu sama mas. Cuma beda karakter bawahnya cara bawanya. Ada ya mas. Halusnya ya sama-sama halus, nyamannya sama-sama nyaman. Banternya podo-podo banter. Tapi cara dia mengalirkan tenaga itu kan beda. Nah ada itu. Yang model latah kayak gitu tak kasih. Tapi saya tahu ini modelnya halusan jadi. Tak kasih yang geradakan. Dari Jogja sampai Malang, kebetulan saya pas arah ke Malang. Sampai di Malang suruh nurunin lagi. Ini enggak cocok. Overpower kan. Gitu. Nah, ya hal-hal kayak gitu mungkin kita besok bisa apa ya? Lebih dipreteli lagi. Nah, itulah. Kan masih banyak ini, Mas. Yang 2024 kan beda ini. Itu nggak bisa disetting kayak yang Boxster Ranger kayak. Betul. Gitu. Nah, ini aku minta kalau yang di Boxster ini kalau yang di unit baru nantinya ini aku pengen nyoba settingannya yang baru. Ya pasti kan? Dan itu lebih terbaru lah. Nah itu aku pengen nyoba yang baru nanti mungkin kalau ada input dari aku seperti apa karakterku seperti apa nanti tak sampaikan ke Mas Hadi biar bisa di setting lagi. Dan kita akan bikin konten lagi besok. Gitu untuk urusan developingnya. Iya toh. Sambil bahas lebih dalam masalah RM. Wah, RM ini mungkin ini kalau dibahas. Garis besarnya. Garis besar. Oke, berarti kita case close dulu untuk RM sampai di sini. Pertanyaan selanjutnya karena tadi itu aku sempat buka question box. Tadi sore ya, aku baru buka tuh sore banget malahan. Sampai jam berapa tadi ternyata pertanyaannya menumpuk banyak banget. Ya berarti banyak orang yang penasaran tentang setting mesin, remap dan kawan-kawan. Sampai ada Mas, bisa nggak sih setting di motor, di mobil, terus bisa nggak di Mercy, di Hino, di truk, di sasis premium kayak Volvo atau Scania. Pada dasarnya gini, mungkin aku bisa sedikit jawab nih sebelum Mas Hadi jawab. Mungkin nantinya Mas Hadi bisa nambah. Remap itu bisa dilakukan di kendaraan yang sudah memiliki ECU. Betul? Ya kan? Kalau di mobil bensin, kendaraan bensin ya sudah injeksi, ya kan. Motor pun, actually motor yang injeksi itu bisa, ya kan. Mobil yang sudah injeksi bisa. Bis pun begitu, bis pun itu kendaraan diesel, itu yang sudah common rail, ya kan. Kalau yang belum common rail otomatis nggak bisa di remap dong. Apa yang mau di remap nggak ada ECU-nya, ya kan. Kan gitu, betul nggak Mas? Betul. Sebenarnya sistem diesel untuk elektrik kan macam-macam mas. Mercy punya sistem PLD. Scania punya sistem sendiri. Yang dia independen langsung injektor, solenoid, pompa jadi satu. Volvo punya sistem sendiri. Asal itu ada ECU-nya, itu bisa di remap. Cuma tinggal developing untuk program untuk masukinnya, nariknya itu. Berarti mau apa itu sasisnya walaupun itu tenaganya udah besar kayak mungkin Scania K450, Mercy 2445, Volvo B11. Osor kita ada yang di remap. Udah ada punya Rimba Raya itu. Rimba 1836 kita tune lagi, kita sesuaikan lagi. Don Juan putus di tanjakan. Gila udah mesin besar tenaganya aja udah 360. Scania kita baru on progress ini. Truk juga on progress. Bisa ya? Truk bisa. Kalau yang medium bisa. NK81, Hino FC 917, Canter itu bisa semua. Bisa semua. Nah, jadi pada garis besarnya itu semua yang pakai ECU bisa di remap. Tinggal apapun itu, tinggal kita developingnya aja. Kan pasti ada software yang tertancap di situ, Mas.
Remap kan sebenarnya garis besarnya cuma kayak sama kita nyetel Hino RK. Yang kita setel kan paling cuma beberapa itu toh. Yang untuk menunjang terutama di pembakaran. Ya, asupan ya, BBM gitu, ngepaske lah ngepaske. Sebenarnya sama kayak RM. Cuma beda bahasa aja. Makanya kalau saya nerangin remap itu apa tuh Mas? Jane nggih sami. Sama kayak Hino RK baru jenengan di setel loh mesti kebutuhan loh itu. Sebenarnya sama. Hino RM pun cuma beda pola pekerjaannya. Yang ini masih manual, yang ini pakai komputer. Ya cuma itu sesimpel itu Mas. Sesimpel itu. Intinya gitu. Nah, gitu. Jadi pertanyaan berikutnya, maaf kalau kepotong. Yang jenengan sekarang ini sudah bisa remap programmingnya, jenengan sudah siap apa aja tuh? Hino RM, Mercy, Osor, terus truk Mercy semua. All about Mercy itu bisa semua. Terus Isuzu bisa. Scania on progress, Volvo on progress. Untuk Delete AdBlue. 917 juga bisa. 917, 1626 Euro 4 untuk Delete AdBlue. Jadi delete itu bukan dihapus ya Mas. Kita manipulasi data aja. Untuk mengurangi penggunaan AdBlue. Untuk shutdown penggunaannya. Tapi sistemnya masih jalan. Tapi AdBlue-nya nggak disemprot. Nah, ini berhubung udah malam, maaf tak anu. 2 pertanyaan lagi. Ya. Harganya. Harga itu berapa? Mahal banget enggak sampai bulan. Jadi range-nya itu di 4 juta untuk Hino RM. 1 unit. Tapi biasanya kalau itu lebih dari 1 unit pasti kita disesuaikan. Ada penyesuaian harga ya. Dan itu biasanya untuk misal kayak gitu kan masih developing loh. Kalau nanti kita ada kurang gimana biasanya free. Dengan catatan pas itu kita enggak ngelegake. Ya kalau ketemu di Jogja. Kebetulan pas ke Jogja Mas settingin lagi dong. Ya itu masih bisa kita handle. Worth it banget loh karena perbandinganku dulu waktu main HS, main pasang piggyback itu harga piggybacknya aja nggak dapet loh 4 juta tuh. Belum 15 lagi juta itu. Iya, makanya. Dashtek gitu. Dashtek Unichip bener dulu aku pakai itu Dashtek Unichip, remap, programming, instalasi lah pokoknya. Terus termasuk dulu aku tambah intercooler juga. Wah, sudah habis berapa puluh juta. Iya, itu. Sekarang jadi range harganya di situ. Kalau 1626 itu paket full itu 7,5 Mas. 7,5. Kalau Volvo di kurang lebih sekitar 10 sampai 11 untuk deleting AdBlue. Untuk medium itu kita di range 3,5. Satu pertanyaan terakhir. Kaosnya nih kapan ready? Kaosnya untuk sementara ini kita mau ganti vendor. Mau ganti vendor. Banyak karena yang tanya tadi kaosnya kapan ready, harga berapa? Ganti vendor ke lebih yang profesional. Kualitasnya lebih bagus. Dan itu di Malang. Insya Allah. Nanti mau kita bicarakan habis ini. Nah, kayaknya aku tahu tuh. Tahu pasti. Dan sama satu lagi, stiker tidak dijual belikan. Stiker tidak dijual belikan. Dan itu tidak semua unit kita pasang. Paling cuma 10% yang itu terpasang stiker. Jadi itu. Karena kan kita menyesuaikan ownernya, perusahaannya. Kita menjaga marwah perusahaan. Kan gitu Mas. Paling itu sih. Kita tak potong terpaksa, sebenarnya bahasanya masih bisa lebih panjang lagi, masih banyak daging-daging yang belum dikuliti, ya kan? Mungkin next time kalau kita bisa sempat ada waktu lagi ketemu, ada waktu luang kita ngobrol-ngobrol lagi. Baik. Sekarang nih BTW sudah 1:30 malam, Mas Adi juga mau istirahat, aku juga udah kecapean dan prepare, besok kita harus ke Adi Putra lagi pagi-pagi sekali. Pagi-pagi banget. Saya masih ngerjain settingannya. Setting. Dan sampai sini dulu. Terima kasih buat Mas Adi yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini sampai malam gini mau ngobrol-ngobrol bareng sama aku sama teman-teman yang udah nonton video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa tinggalin komen di bawah, klik tombol jempol ke atas. Yang belum subscribe silahkan subscribe, klik tombol lonceng biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Follow juga sosial mediaku di @patricksuteja dan sosial media ASN di ASN Performance sama ASN Pro Bengkel Bus dan Truk. Itu jangan lupa di follow. Terima kasih guys.
Bye bye, sampai ketemu lagi.